Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Agus Septia. Saya dari kelas Insight. Judul dari ujian praktek saya yaitu sentimen analisis menggunakan algoritma naive Bayes. Latar belakang dari judulnya yaitu sentimen analisis atau analisis sentimen adalah suatu teknik yang digunakan untuk untuk memperoleh informasi tentang pandangan atau pendapat seseorang mengenai suatu topik, produk, layanan, atau merek. Teknik ini sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang dipikirkan konsumen tentang suatu topik tertentu. Sentimen analisis digunakan di berbagai bidang, termasuk pemasaran, media sosial, layanan pelanggan, dan penelitian. Algoritma machine learning merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan sentimen analisis. Algoritma ini memanfaatkan teknik pengolahan bahasa alami natural language processing atau disingkat biasa NLP untuk menganalisis teks yang dikirimkan oleh pengguna. Pada dasarnya, algoritma machine learning untuk sentimen analisis bekerja dengan cara mengumpulkan data teks seperti di Twitter, di ulasan, komentar, dan lain-lain yang berkaitan dengan suatu topik atau merek. Kemudian di kemudian mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam data tersebut ke dalam beberapa kategori seperti positif, negatif, atau netral. Oleh karena itu, saya perlu melakukan pengujian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas hasil analisis yang dihasilkan dengan dataset yang saya ambil. Tujuan dan urgensi. Yang pertama itu untuk mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam data teks menjadi positif, negatif, atau netral. Yang kedua itu sebagai acuan untuk membuat model machine learning yang mampu menganalisis sentimen pada data teks baru yang masuk secara real time. Yang ketiga itu untuk dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan. Dan terakhir, atau yang keempat, dapat membantu dalam melakukan monitoring pesan-pesan negatif atau kritik yang diarahkan kepada merek atau produk mereka, sehingga dapat segera diambil tindakan yang diperlukan. Dataset. Di sini saya mengambil dataset dari GitHub, yang dimana datasetnya itu sebuah komentar Instagram cyberbullying dengan jumlah data sebanyak 401 dengan 3 kolom, yaitu ada kolom ID, sentimen, dan Instagram komen. Pada kolom sentimen itu terdapat dua label kategori, yaitu positif dan negatif. Processing data. Seperti di gambarnya ini, saya melakukan processing data pada datasetnya. Adapun pada processing data yang dilakukan adalah saya mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Ekstraksi fitur. Di sini saya menggunakan tiga fitur. Yang pertama itu ada fitur extraction text of word dan ngram, yaitu proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode BAW. Yang kedua itu ada fitur extraction TF, IDF, dan ngram, yaitu proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF, IDF. Lalu yang ketiga itu ada fitur selection chi-square, yaitu mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fitur. Sini ada model yang digunakan. Di sini saya menggunakan model algoritma naive Bayes karena algoritma naive Bayes itu adalah salah satu algoritma yang sering digunakan dalam sentimen analisis, dan algoritma ini adalah metode klasifikasi probabilistik sederhana yang didasarkan pada teorema Bayes. Performa yang dihasilkan dari algoritma
Model Naive Bayes yang saya gunakan itu menghasilkan jumlah prediksi benernya itu 75, jumlah prediksinya itu salah, dengan akurasi pengujiannya itu sekitar 93-75%. Kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang telah kita lakukan, yaitu menggunakan algoritma Naive Bayes dengan data sentimen analisis cyberbullying di Instagram dapat membantu mengidentifikasi perilaku cyberbullying dari komentar atau pesan di Instagram. Dengan model yang telah dilatih, dapat diterapkan pada komentar atau pesan yang baru dan tidak dikenal sebelumnya untuk memprediksi apakah komentar tersebut atau pesan tersebut mengandung unsur cyberbullying atau tidak. Hal ini dapat membantu para pengguna Instagram untuk lebih waspada dan mencegah terjadinya perilaku cyberbullying di platform tersebut. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya mengenai ujian praktek NLP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.